Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati PLT Direktur yang ada, BLT atau sudah definitif masih BLT. Kita doakan juga pada, saya baru tahu, mohon maaf, pada almarhum mantan Direktur SUD Muhammad Nur, Bapak Nono Ivantono. Beliau adalah penggagas kajian tafsir tiap Rabu ini. Jadi insya Allah setiap kita kali ngaji ada pahala untuk beliau. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang mentradisikan satu perbuatan baik, maka dia dapat pahala dan juga dapat pahala karena ada orang-orang yang mengerjakan, melanjutkan perbuatan baik itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati Takmir Masjid Ar-Rasyid dan panjenengan semua para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Pada siang ini kajian kita melanjutkan kajian kemarin. Jadi karena tidak selesai, yang berkaitan dengan peristiwa apa saja yang terjadi pada Yaum Asyura atau tanggal 10 Muharram. Jadi yang disepakati para ulama yang sudah kita sampaikan kemarin adalah peristiwa selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika mereka sudah kepepet, di depan ada lautan merah, di belakang ada tentara Fir'aun, mereka sudah pasrah, sudah habis kita. Tapi Allah memberikan jalan keluar dengan cara memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Lautan terbelah, kemudian daratan di bawah lautan itu kering sehingga bisa dilalui oleh Nabi Musa bersama kaumnya, selamat. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini sepakati oleh para ulama, yang kemudian ditradisikan oleh Nabi untuk berpuasa di samping puasa Tasu'a. Kemudian yang kedua kita sudah bicarakan, insya Allah berkaitan dengan banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah untuk membangun kapal di bukit yang gersang, tentu yang banyak terjadi adalah cibiran, cercaan, celaan, bulian, dibully. Nabi Nuh dinyatakan gila karena 900 tahun berdakwah hanya dapat pengikut 80 orang. Jadi kalau dirata-ratakan setiap 10 tahun itu 1 orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Dinyatakan sudah gila, sarap gara-gara nggak dapat sambutan dari kaumnya saat itu. Itu bulian di masa purba. Tapi yang paling menjadi pelajaran kita Bapak Ibu rahimakumullah adalah jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti Nabi Nuh dan anaknya. Orang tuanya aktif ke masjid, aktif ke pengajian, ikut majelis ta'lim, tapi anaknya terhanyut banjir.
banjir kehidupan saat ini. Yang paling tampak sekarang adalah banjir digital. Anaknya hanyut di situ, sehingga dia tidak tahu caranya sholat, dia tidak pernah tahu hinggap ke masjid. Orang tuanya aktif di masjid dan di musala, anaknya itu malah terlena dengan banjir-banjir zaman sekarang. Ya, jadi kewajiban kita untuk mengajak serta anak kita. Jangan sampai kita teriak tragis sebagaimana Nabi Nuh menyatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai ananda, anakku, ayo ikut naik ke perahu ini. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Kewajiban kita, jangan asik sendiri panjenengan ke masjid, tapi ajak anak-anak kita ikut ke masjid. Jangan asiknya dengan salat, tapi anak kita pastikan salat. Makanya muru auladakum bis-shalah. Jadi bukan wa'mur. Muru itu artinya ajak, bukan perintahkan. Rasul minta dengan perintah muru auladakum bis-shalah. Ajaklah ke anak-anak kalian untuk salat. Ajak itu artinya kita orang tua salat, anak pun salat. Jangan hanya sekedar perintah. Kita perintah anak salat, kita tidak salat, maka perintah kita tidak akan efektif. Nah, saya mudah-mudahan tidak salah ingat. Kemarin kalau nggak salah baru 2 dari 5 peristiwa yang terdapat dalam Al-Quran yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kalau nggak salah baru 2 disampaikan, benar Ustaz Imam. Baru 2 atau 3? Baru 2. Baik. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kita selesaikan ada 5, karena insya Allah kalau ceritanya panjenengan sudah paham semua. Adalah peristiwa diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan ke bumi. Kisahnya ini bisa panjenengan baca pada Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Itu diawali dari satu larangan dari Allah. Jadi ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadin haitsuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi ada larangan dari Allah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Tidak boleh mendekat saja, tidak boleh, apalagi makan. Tapi itu kemudian dihiasi oleh iblis yang kemudian diberikan satu bumbu-bumbu yang disebut dengan syajaratul khuldi. Dalam Al-Quran nggak ada al-khuldinya, syajarah saja, tapi disebut dengan iblis menyebutnya dengan syajaratul khuldi. Khuldi itu kekal, artinya pohon keabadian. Yang itu kemudian dirayu Nabi Adam itu, kamu memang tidak boleh mendekati apalagi makan buah pohon ini, biar kamu nggak abadi seperti para malaikat. Pohon ini justru yang akan menjadikan kamu menjadi abadi, yang disebut dengan syajaratul khuldi. Apalagi didamping oleh sang istri, Siti Hawa kan begitu kan, Siti Hawa. Jadi Nabi Adam mungkin lebih kuat menahan godaan, istrinya Siti Hawa yang nggak kuat, ya. Ketika ada iming-iming, kalau kamu nggak makan ini, kamu bisa keluar dari surga ini, kan gitu. Kamu nggak abadi di sini. Akhirnya godaan si istri itu lebih kuat pengaruhnya pada Nabiullah Adam, yang kemudian keduanya makan buah itu yang disebut dengan buah khuldi. Karena melanggar itu, maka Nabi Adam kemudian dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi ini. Meskipun itu sungguhnya skenario Allah, cara Allah. Kalau langsung Allah dari tidak ada alasan menurunkan manusia untuk diturunkan ke bumi, mungkin manusia akan protes.
Karena apa? Salah saya, kok saya kemudian diturunkan ke bumi. Nah, gitu. Jadi ada skenario. Allah memang merencanakan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang sejak awal Allah itu merencanakan nanti akan ada orang atau makhluk Allah yang ditugaskan di bumi sebagai khalifah. Dia mengurus alam ini. Jadi, mengurus alam semesta ini, yaitu manusia. Nah, para Bapak Ibu rahimakumullah, apa pelajaran pentingnya dari peristiwa ini? Yang pertama begini, kalau iblis ya, sama-sama melanggar larangan Allah ketika diminta oleh Allah agar dia sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, kemudian dilaknat oleh Allah, itu bukan semata karena tidak mau sujudnya, bukan semata karena dia melanggar perintah Allah, menentang perintah, bukan itu, tapi lebih kepada kesombongannya. Sombongnya iblis ketika diperintah untuk sujud ikraman, untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, itu tidak maunya didasarkan kepada sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Lebih baik aku. Sombongnya itu. Nah, beda dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika ternyata dia melanggar perintah Allah, larangan Allah, kemudian dia menyesal. Nah, ini yang berbeda. Menyesal, bukan malah sombong. Menyesal karena telah melanggar larangan Allah. Jadi kalau setiap orang melanggar langsung dilaknat, kita semua akan kena laknat. Yakin kita semua akan, karena pasti kita pernah melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Perintah Allah tidak kita kerjakan, larangan Allah justru malah kita kerjakan. Pasti itu. Kira-kira ada nggak di antara yang hadir ini yakin tidak melanggar larangan Allah, yakin semua perintah Allah dikerjakan? Yakin tidak? Saya yakin. Semuanya kalau mau direnungkan, tahulah kita sadar kok. Sadar. Cuma yang terjadi pada Nabi Adam itu adalah dia menyesal. Nah, ini yang pertama kali menjadi syarat taubat kan. Menyesal betul. Menyesal. Kenapa saya terbujuk dengan bujukan iblis gitu. Jadi menyesal. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menyatakan penyesalan itu dan meminta ampun kepada Allah. Sehingga Allah menurunkan kalimat yang kemudian itu dibaca oleh Nabi Adam. Jadi qala Al-A'raf ayat 23, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa istighfarnya Nabiullah Adam. Ini diajarkan, kalimat ini diajarkan langsung oleh Allah. Nah, peristiwa diterimanya doa permintaan ampun Nabi Adam itu oleh para mufassir berdasarkan riwayat-riwayat yang meskipun dikatakan dhaif, tapi sebatas informasi saja itu bisa kita terima, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kira-kira apa yang perlu dapat kita pelajari? Yang pertama adalah bahwa sungguhnya kehidupan yang indah pun, yang sudah enak pun dari berbagai segi, jangan kemudian kita berkeyakinan tidak akan ada godaan-godaan. Semakin indah kehidupan kita, semakin nyaman kehidupan kita, semakin banyak godaan itu. Semakin banyak.
Jadi jangan mengira bahwa orang yang kaya kemudian tidak ada masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak godaan. Di surga itu kurang apa kan begitu kan? Kurang apa? Tapi hanya satu yang dilarang. Justru itu yang membuat manusia menjadi apa istilahnya? Merasa perlu tahu dia. Apa istilahnya? Dia semuanya boleh, satu saja. Justru manusia ingin tahu yang satu ini. Penasaran gitu, penasaran. Itu watak manusia. Semuanya sudah boleh, cuma satu dilarang. Akan dikejar ini. Akan dikejar. Kan itu watak manusia. Nah itu kadang mungkin kita semua silakan kamu ambil, masuk gudang harta, ambil. Semampu kamu ambil, silakan ambil. Tapi tidak boleh yang ada di kotak peti itu. Maka semua orang yang dipersilakan mengambil harta itu justru akan hanya tertuju bagaimana bisa mengambil harta yang ada di dalam peti itu. Padahal yang lain banyak sekali harta itu. Seandainya dia ngambil saja sudah lebih dari cukup untuk kehidupannya. Tapi manusia tidak. Manusia itu akan berjuang bagaimana bisa mengambil harta yang ada di peti yang tidak boleh dia ambil. Itulah watak kita. Pelajaran penting. Yang kedua begini. Kalau kita membaca doanya Nabiullah Adam yang diajarkan oleh Allah apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini yang paling keren. Pengakuan yang paling keren ini. Yang paling istimewa. Rabbana zalamna anfusana. Duh Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sulit loh untuk mengakui bahwa diri kita ini menzalimi diri sendiri. Sulit. Kalau menzalimi orang mungkin kita bisa merasakan. Tapi menzalimi diri apa? Karena itu biasanya sesuatu yang dianggap senang oleh diri kita. Kita kadang terjebak pada sesuatu yang menyenangkan diri ini, padahal itu termasuk di antara yang menzalimi diri. Zalim pada diri sendiri. Apa contoh yang paling tegas zalim pada sinilah yang pertama tentu ketika kita kufur atau syirik, karena syirik itu disebut dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan Allah itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kemusyrikan. Sampai para sahabat bertanya, kira-kira siapa di antara kami yang bisa itu? Nabi menjelaskan, bukankah engkau pernah membaca satu ayat, Inna syirka la dzulmun adzim, kata Rasulullah. Sungguhnya syirik itulah bentuk kedzaliman yang besar. Syirik mensekutukan Allah. Sekarang kira-kira ada enggak syiriknya yang muslim ini? Wah, semakin banyak. Meskipun bukan syirik jali, bukan syirik yang terang-terangan, syirik khafi banyak. Zaman digital ini kalau lupa bawa HP, rasanya kiamat. Bosan, kiamat. Ya enggak? Rasanya sudah kiamat. Jangan-jangan itu syirik kita. Kita amat bergantung kepada HP, padahal kita sudah sering baca Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi jangan-jangan itu. Jadi ayo dipikirkan. Riya itu para jamaah oleh Imam Syafi'i disebut dengan riya syirik khafi. Riya itu syirik khafi karena masih ingin berharap pujian dari selain Allah. Dia ingin pujian Allah, tapi dia ingin berharap pujian selain Allah. Syirik khafi itu zalim pada diri sendiri. Nah, ketika kita melanggar larangan Allah atau kita tidak mengerjakan perintah Allah, itu bagian dari zalim pada diri sendiri. Apa kira-kira perintah Allah yang pasti itu menzalim diri sendiri, yang sering, yang mungkin kita lakukan? Salat.
Salat. Sering kita dolim dengan sholat kita, gitu. Itu sering kita lakukan. Apa bentuk dolim? Kalau nggak sholat ya pastilah. Karena manusia itu butuh untuk komunikasi dengan Allah. Tapi yang sering terjadi adalah kita menunda sholat kita, kan begitu? Kita tunda sholat kita. Kita masih mendahulukan hal yang lain, kan begitu? Kita tunda, padahal bisa. Kesempatan ada, tapi tenang-tenang saja, kan gitu. Artinya kita mendolimi sesungguhnya kan, kalau Nabi ya, baginda Nabi ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu menyebut bahwa aku menjadi senang dengan salat. Jadi aku dibuat senang dengan salat. Katakan ada 3 kesukaan Nabi di antara. Jadi di antara dunia ini ada 3 kesukaan Nabi. Yang pertama perempuan, wanita, artinya Nabi menikah. Yang kedua adalah harum-haruman. Yang ketiga salat, karena aku dibuat tenang dengan salat. Artinya Nabi kalau gelisah itu jalan keluarnya adalah dengan salat. Kalau kita malah terbalik, salat menjadikan kita nggak tenang. Apa pertanyaannya? Pernyataannya apa? Yang sering kita dengar ya. Ibu-ibu juga ya. Marah tuli apa jam? Melepas nyaman. Marah tuli apa jam? Melepas nyaman. Ayo cepat sholat biar enak. Artinya sholat itu masih menjadi beban, kan begitu kan? Alhamdulillah masih sholat, kan gitu ya. Meskipun bukan, kalau Nabi malah justru dia ingin sholat agar mendapatkan ketenangan dengan sholat itu. Nabi bukan biar cepat selesai sholat agar nyaman, agar tenang, bebas dari kewajiban. Tapi bersyukurlah kalau masih bisa sholat. Nah, ini bentuk kedoliman. Dan pengakuan dolim pada diri sendiri inilah yang paling keren, karena tidak semua orang bisa melakukan muhasabah, introspeksi diri. Gak semua orang. Jenengan punya uang, di situ ada kewajiban zakat minimal. Jumlah zakatnya itu kan minimal aturannya. Jadi kalau emas, perak, uang itu 2,5% minimal. Boleh lebih. Itu kadang di antara ketentuan syariahnya, kalau emas berupa perhiasan dipakai oleh ibu-ibu misalkan, itu kan nggak wajib zakat. Akhirnya emasnya banyak sekali yang dipakai untuk menghindari kewajiban zakat, kan begitu kan. Padahal kalau itu dihitung sudah melampaui nisabnya. Sehingga para ulama itu ya kemudian membatasi, ibu, memang emas perhiasan itu nggak wajib zakat, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Emas yang layak dipakai sebagai perhiasan itu tidak melampaui nisab emasnya. Tidak melampaui nisab emasnya. Apa nisab? Berapa gram nisab emas itu? Sekitar 85 gram. Jadi yang pakai sebagai gelang, anting, gitu ya, kalung itu hanya dibatasi maksimal itu. Jadi meskipun semua dipakai, tapi kalau melampaui jumlah maksimal nisab emas, maka kelebihannya akan dihitung sebagai emas yang wajib dizakati. Kan banyak nih ibu-ibu sampai gelang sampai ke sini kan, gitu kan, jadi goyang-goyang tangannya gitu, biar kelihatan bahwa dia pakai gelang sampai dari lengan ke lengan bawah ke atas. Itu dihitung. Jadi kalau melampaui nisab emas, maka lebihnya sudah dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Nah, kadang alibinya enggak, ini karena emas perhiasan ini. Nah, itu mendolimi diri sendiri. Banyak hal yang kita lakukan. Nah, ayo, bisa enggak kita berdoa seperti doanya Nabi Adam dengan diawali dengan Rabbana dzalamna anfusana. Itu paling keren menurut saya itu, karena tidak semua orang
bisa melakukan muhasabah seperti itu. Baik, memang ada hal lain ya, yang kan dalam Al-Quran itu ketika Nabi Adam makan buah khuldi itu diceritakan dalam Al-Quran itu fabadat sawatuhuma, maka tampak aurat keduanya. Ada juga memang riwayat Israiliyat yang menyebutkan hal-hal yang menjurus kepada penafsiran yang seakan menistakan Nabi Adam. Kira-kira makan buah itu kok bisa tampak auratnya kan begitu ya. Itu karena tidak ada teks yang kuat, maka para jumhur mufassir menyatakan bahwa tetap harus yang dipahami adalah makan buah secara hakiki, tidak boleh mendekati pohon secara hakiki, bukan majazi, bukan buahnya Siti Hawa. Baik, itu yang ketiga. Itu terjadi pada. Kemudian yang keempat adalah karena saya menyelesaikan. Yang keempat yang juga peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu adalah selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api pada Raja Namrud. Raja Namrud ini Bapak Ibu rahimakumullah, raja yang juga berkuasa, sangat berkuasa dan kurang ajar. Di antara kurang ajarnya, dia menikahi ibunya dijadikan istri. Karena cantik luar biasa, dia cinta pada ibunya dipaksa untuk menjadi istrinya. Raja Namrud. Nah, kalau kita mau belajar tentang bagaimana argumentasi adanya Tuhan itu, panjenengan baca kisahnya Nabi Ibrahim. Itu argumentasi yang sangat bagus untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan itu ada. Itu kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau zaman sekarang ini disebut dengan argumentasi sebab akibat, itu hujjah rasionalnya Nabi Ibrahim. Termasuk ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala-berhala kaumnya saat itu, yang kemudian ditinggalkan satu yang paling besar. Ini panjenengan bisa baca dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 62 sampai 69. Di antara pernyataan Nabi Ibrahim ini kenapa sampai dibakar itu? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Ini pernyataan Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang ia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, juga tidak bisa memberikan mudarat? Jadi ketika dituding Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami, dan bal fa'alahu hadi akbar, tapi yang paling besar itu. Mereka menjawab, mana mungkin dia bisa melakukan? Loh, kalau nggak bisa melakukan, kenapa kamu sembah? Kan begitu, itu dialognya. Kalau dia nggak bisa menghancurkan, kenapa kamu sembah? Apakah dia bisa memberi manfaat? Tidak. Maka pernyataannya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang ia tidak bisa memberikan manfaat pun tidak bisa memberikan mudarat? Yang kemudian gara-gara itu qalu harriquhu, ayo kalian bakar Ibrahim itu. Kan begitu ceritanya.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya Nabi Ibrahim tidak diselamatkan oleh Allah pada saat dibakar oleh Raja Namrud dan rakyatnya saat itu, maka akan runtuh argumentasi Nabi Ibrahim yang sebelumnya, yang menyatakan kenapa kamu menyembah patung yang tidak bisa memberikan manfaat pun tidak bisa memberikan mudarat. Jangan sudah tahu kan ceritanya. Ketika dilempar ke kobaran api yang sangat besar itu, doa yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doanya. Ketika dalam kondisi yang amat genting, ayo berdoa begitu. Dan itu juga yang dibaca oleh pasukan Badar. Pasukan Badar ketika menghadapi pasukan yang 3 kali lipat jumlahnya dengan persenjataan yang lebih lengkap, bacaannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau saya mendapatkan ijazah dari guru saya, itu bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil pagi 313, sore 313. Itu tafa'ulan terhadap jumlah pasukan Badar. Karena itu yang dibaca. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api itu, doanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Kemudian Allah membuktikan bahwa dirinya adalah zat Tuhan yang bisa memberikan manfaat pun bisa memberikan mudarat. Apa? Allah berfirman memerintahkan api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini membalikkan sunnatullah hukum Allah. Jadi ketika nggak terbakar, berarti benar Tuhannya Ibrahim ini Tuhan yang bisa memberikan manfaat. Seandainya ini terbakar mati, habis sudah disalahin Nabi Ibrahim itu. Habis. Sama saja kan, Tuhanmu nggak bisa menyelamatkan kamu kan gitu. Jadi sampai segitunya perjuangan para nabi. Jadi memang ujian paling berat itu justru dialami oleh para nabi. Nanti kalau panjenengan ingin mewarisi para nabi, siap-siap juga untuk mewarisi ujiannya. Jadi kalau disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, bukan cuma yang ilmunya, bukan cuma ujiannya juga. Sakit kan gitu. Jadi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika dibakar